Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di video kali ini, Bapak akan menjelaskan atau membahas ulang pekan ke-1 atau pertemuan ke-1 tentang kongruen, di mana tujuan pembelajaran dari materi kemarin itu adalah mengidentifikasi dua benda atau bangun apakah kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Nah, materi ini mungkin sudah kalian baca dan sudah Bapak tugaskan kalian mengidentifikasi benda-benda yang termasuk kongruen atau tidak, dan juga ada soalnya seperti ini ya. Soal yang nomor 1, kalian mengamati, mengidentifikasi mana gambar di bawah ini yang kongruen, kan begitu. Lalu selanjutnya, tujuan yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak atau poligon yang kongruen jika nanti diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Nah, soal yang ini pun sudah Bapak berikan dengan soal yang ini. Setelah mengamati gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.5, menurutmu mengapa dua bangun atau lebih itu dikatakan kongruen? Silakan kerjakan menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, tugas yang ini itu mencakup tujuan pembelajaran yang kedua. Di sini Bapak tidak akan menjelaskan jawaban nomor 1-nya yang mana saja ataupun nomor 2 ya. Silakan kalian kerjakan lalu kumpulkan di Google Classroom. Termasuk soal nomor 2 yang ini. Oke. Mungkin di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi esensialnya saja dari pertemuan ke-1. Nah, secara gambaran umum, ini pun ada materinya di buku siswa, kurikulum 13. Syarat dua bangun datar dikatakan kongruen. Nah, jika ada dua bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, contoh, di sini ada sebuah trapesium A, B, C, dan D. Dan di sini ada sebuah sudut. Sudut A, D, C. Sudutnya yang ini. Lalu ada trapesium yang kedua, yaitu trapesium J, K, L, M. Lalu di sini juga ada sudut. Nah, kalian lihat dua trapesium ini. Dikatakan di bukunya bahwa sisi AB yang berwarna merah dan sisi JK itu sisi yang bersesuaian. Ya, bisa terlihat ya. AB yang berwarna merah dengan JK. Selanjutnya, sudut D. Nih, sudut D dan sudut M yang di sini adalah sudut yang bersesuaian juga. Artinya, ketika trapesium 1 ini kita tarik dan dimasukkan ke trapesium yang kedua, itu berimpit. Dia pas masuk begitu ya. Dengan ukuran yang sama tentunya berarti ya. Nih, trapesium A, B, C, D ketika dimasukkan ke trapesium J, K, L, M akan menutupi berimpit.
Nah, di sini tertera sudut-sudut yang bersesuaiannya. Sudut A dengan sudut J, ini ya, A, J, sudut B dengan sudut K, sudut B dengan sudut K, sudut C dengan sudut L, lalu sudut D dengan sudut M. Kalau sisinya yang bersesuaian, AB dengan JK, BC dengan KL, CD dengan LM, lalu D ke A dengan M ke J. Nih ya. Nah, jika bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M memenuhi kedua syarat tersebut, mana syaratnya? Kita kembali lagi, ingatkan lagi. Syaratnya itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yang pertama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ingat dua syarat ini. Jika bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M dikatakan kongruen. Dinotasikan dengan A, B, C, D. Nah, ini untuk notasinya kurang tepat. Tertukar mungkin ya dengan ini. Notasinya kongruen itu begini ya. Yang ini terlihat jelas ya. Bapak tulis besar. Dinotasikan dengan A, B, C, D, kongruen J, K, L, M. Jika bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun A, B, C, D, dan J, K, L, M tidak kongruen. Nah, jadi ada kongruen, ada tidak kongruen. Ketika kapan tidak kongruen? Ketika tidak memenuhi syarat. Ketika tidak memenuhi syarat berarti tidak kongruen. Bagaimana notasinya? Notasinya harusnya yang ini. Jadi A, B, C, D tidak kongruen dengan J, K, L, M. Ini hanya tertukar saja. Oke. Catatannya, ini simbol kongruen seperti ini. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, contoh di sini, titik A dengan J kita anggap sama, bersesuaian. B dengan K bersesuaian. C dengan L bersesuaian. D dengan M bersesuaian. Gitu ya. Jadi, ketika ditulis bangun A, B, C, D kongruen dengan bangun J, K, L, M. Jadi jangan terbalik. Ya. Tidak bisa misalnya A, B, C, D dengan K, J, L, M. Misalnya ini ditukar. K dulu. Tidak bisa karena tadi titik A-nya itu bersesuaian dengan J, bukan dengan K. Atau misalnya nih, bangun B, A, D, C. Nah, baru B kan tadi dengan K. Jadi, kongruen dengan K, J, M, L. Atau C, D, A, B kongruen juga dengan L, M, J, K. Oke. Itu penjelasan dari mengidentifikasi dua benda apakah kongruen atau tidak, lalu menjelaskan syarat-syarat. Ya, ini tadi lebih ke menjelaskan syarat-syarat. Kalau mengidentifikasi sudah dibahas di video sebelumnya. Ya, bisa dilihat lagi. Nah, di video ini menjelaskan syarat-syaratnya. Tadi jelas syarat-syaratnya yang harus dipahami dua syarat yang ini. Itu saja untuk video kali ini. Nanti dilanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.